Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Nursari dengan NIM C0D620043. Saya Prodi Perpajakan Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan membacakan materi tentang penentuan harga pokok produk, metode harga pokok pesanan atau job order list. A. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur, siklus kegiatannya dimulai dengan pengolahan bahan baku di bagian produksi dan berakhir dengan penyerahan produk jadi ke bagian gudang. Dalam perusahaan manufaktur ini, siklus akuntansi biaya dimulai dengan pencatatan harga pokok bahan baku yang dimaksudkan pada proses produksi, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, biaya overhead pabrik atau BOP yang dikonsumsi untuk produksi, serta diakhiri dengan penyajian harga pokok produk jadi yang diserahkan ke bagian gudang oleh bagian produksi. Dapat kita lihat dalam struktur di bawah ini. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur terdiri dari dua, yaitu siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya. 1. Barang dalam proses. Untuk mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, dan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke bagian gudang. Persediaan bahan baku untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli, dan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Gaji, 3. Gaji dan upah. Digunakan untuk mencatat utang gaji dan upah langsung yang digunakan untuk mengolah produksi. 4. Biaya overhead pabrik. Digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dan yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif. 5. Persediaan produk jadi. Digunakan untuk mencatat harga pokok jadi yang ditransfer dari bagian produksi ke gudang dan harga pokok produksi yang dijual. Akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur memiliki tujuan untuk menentukan harga pokok produksi persatuan produk yang dihasilkan. Siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur tersebut harus mengikuti proses pengolahan produk yang dilakukan, mulai pemasukan bahan baku ke dalam proses produksi sampai menjadi sebuah produk jadi. B. Karakteristik harga pokok pesanan. Perusahaan produksi bermacam-macam produk berdasarkan spesifikasi pemesanan, dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Ada pula kelompok dari biaya produksi yang berhubungan dengan produk, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung termasuk bagian dari biaya produksi langsung, dan biaya overhead pabrik termasuk dalam istilah biaya produksi tidak langsung atau yang lebih dikenal dengan sistem activity-based costing. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik yang diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Saat pesanan telah selesai diproduksi, harga pokok produksi dihitung per unit. Caranya dengan membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. C. Manfaat informasi harga pokok produk pesanan. 1. Penentu harga jual pesanan. Perusahaan manufaktur yang aktivitas produksinya berdasarkan pesanan akan memproduksi barang yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dengan demikian, biaya produksi untuk setiap pesanan akan berbeda tergantung dari spesifikasi yang diminta pemesan. Hal ini akan menyebabkan harga jual yang dibebankan kepada pemesan ditentukan oleh besarnya setiap biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi item pesanan tersebut. 2. Pertimbangan menerima atau menolak pesanan. Tidak menutup kemungkinan produk yang dipesan oleh customer, harga jualnya sudah terbentuk di pasaran. Manajemen dapat memutuskan untuk menerima atau menolak pesanan tersebut. Sebagai pertimbangan untuk menerima atau menolak, manajemen membutuhkan informasi total harga pokok dari produk yang dipesan. Informasi total harga pokok pesanan merupakan dasar bagi manajemen untuk menghindari perusahaan dari kerugian saat menerima pesanan. Jika informasi total harga pokok pesanan tidak tersedia, maka manajemen tidak dapat mengetahui apakah harga yang diminta pemesan akan menguntungkan perusahaan atau tidak.
Alat untuk memantau realisasi biaya produksi. Saat perusahaan menerima pesanan dari pemesan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut. Dengan demikian, manajemen dapat memantau jika proses produksi untuk suatu pesanan akan menghasilkan total biaya produksi pesanan yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya. 4. Menghitung laba rugi setiap pesanan. Informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam menghasilkan suatu produk akan membantu manajemen mengetahui apakah suatu pesanan akan menghasilkan laba atau justru rugi. Kelima, harga pokok persediaan produk yang tercantum dalam neraca. Salah satu laporan keuangan yang penting bagi perusahaan manufaktur adalah neraca. Manajemen harus memasukkan harga pokok persediaan produk, baik produk jadi atau yang masih dalam proses. Dengan demikian, maka manajemen dapat menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang selesai diproduksi, namun sampai dengan tanggal neraca masih belum diserahkan kepada pemesan. Sekian materi dari penentuan harga pokok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.